بعبد الله آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. Itu kita menjadi wajib. Saya jelaskan. Pertama, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Al-Fakir bisa bergabung atau berpartisipasi dalam channel Alamatus Sa'adah dalam rangka ingin sedikit mendemonstrasikan mengenai hasil keputusan musyawarah atau yang terangkum dalam kaila kajian ilmiah Alamatus Sa'adah. Karena di Pondok Alamatus Sa'adah ini dari sebelum-sebelumnya memang menjadi sebuah rutinitas mengadakan semacam bahsul masail atau musyawarah, baik itu dalam pondok sendiri atau lokal maupun yang berbasis luar pondok atau luar pesantren yang delegasinya itu dari berbagai pesantren. Dan alhamdulillah pada tahun ini telah terlaksana kaila atau kajian ilmiah Alamatus Sa'adah yang pertama di tahun ini, atau lanjutan dari yang tahun-tahun sebelumnya itu yang ke-21, yang mana dalam kali ini para panitia yang mengadakan kajian ilmiah atau bahsu masail ini mengambil atau mengangkat tema yang berjudul variasi sop sholat. Sedikit saya paparkan pembahasan yang dibahas atau yang telah menjadi deskripsi yang dipermasalahkan mengenai sop sholat yang ada sedikit variasi, semacam susunan atau sop sholat yang tidak seperti biasanya. Dan momen yang seperti ini kadang yang banyak terjadi itu seperti dalam momen bulan puasa atau dalam pelaksanaan sholat tarawih, maka ada sedikit variasi masalah sop sholatnya. Kadang sop sholat yang terjadi di masjid-masjid atau musholla itu tidak sama seperti hari biasa. Artinya di hari-hari biasa masalah sop sholat atau susunan urutan sop sholat itu ya laki-laki di depan. Kalau di musholla atau masjid tersebut ada jemaah perempuannya, maka perempuan seperti biasa ada di belakang. Artinya agak ada renggang di tengah sehingga wanita itu atau perempuan ada di belakang makmum laki-laki, jemaah laki-laki. Namun di momen tertentu seperti halnya di bulan Ramadan dalam pelaksanaan sholat tarawih ini ada perbedaan. Nah, ini yang dibahas
yang diangkat dalam permasalahan kajian Bahasul Masail di tahun ini. Pertama di tahun ini. Masalah sop sholat yang antara laki-laki dan perempuan ternyata ini sejajar. Dengan artian gambarannya laki-laki dan perempuan di masjid atau di musola ini dibelah dua. Artinya di musola atau masjid tersebut dijadikan dua tempat. Sebelahnya laki-laki, kemudian sebelah yang kiri, biasanya yang kiri itu perempuan, yang di kanan itu laki-laki. Sehingga ada kesan antara laki-laki dan perempuan sejajar dalam sop sholatnya. Sehingga dari panitia yang mengadakan kajian ilmiah atau Bahasul Masail ini mengangkat dua permasalahan atau dua sub dari deskripsi yang disediakan oleh panitia. Pertama, dalam permasalahan variasi sop sholat barusan yang dipertanyakan, substansi yang dipertanyakan masalah hukum menjadikan sop sholat sebagaimana yang telah disebutkan. Artinya ada kesan sejajar antara laki-laki dan perempuan. Pertama, mengenai hukumnya. Kenapa dipertanyakan? Ya karena tidak seperti biasanya. Artinya ketika dilihat itu kesannya kok bisa di momen tertentu itu kok bisa pas sholat ini dipetak seperti itu. Kenapa tidak disepertikan biasa saja? Sehingga dari panitia di sub pertama, sub A itu mengangkat pertanyaan bagaimana hukum menjadikan sholat sejajar antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dalam deskripsi yang telah dicantumkan. Kemudian yang kedua, sub yang kedua dari permasalahan yang diangkat ialah mengenai perspektif fuqaha menyikapi jemaah laki-laki. Karena sebelum saya masuk ke sub B, ke sub yang nomor 2, dalam sub ini di pertengahan antara laki-laki dan perempuan, di perbatasan tersebut ada semacam penghalang atau bahasanya itu satir. Antara laki-laki dan perempuan dipisah atau dibatasi dengan satir di sini. Terkadang problem yang ada, satir ini terkadang terangkat, ada kalanya oleh angin, kipas yang ada di penjuru masjid atau musola tersebut berhembus kencang ya sampai kain atau satir yang dibuat pembatas tersebut terangkat, sehingga jemaah laki-laki terkadang ada kesan masuk pada daerah jemaah perempuan. Sehingga ini juga dijadikan problem atau permasalahan di pembahasan Bahasul Masail yang telah dibahas. Sehingga dari sub B itu dipertanyakan perspektif fuqaha menyikapi jemaah laki-laki atau jemaah perempuan yang nanti melewati pembatas ini bagaimana? Ngefek atau tidak terhadap keabsahan sholatnya atau keabsahan kesunahan shop atau sunnah jemaahnya bagaimana? Nah, pertama saya urut dari yang pertama, dari yang sub B yang menanyakan hukum. Mengenai hukum yang ditawarkan oleh musawirin itu banyak konsep, mulai dari konsep kesunahan dalam melaksanakan sholat jemaah, artinya urutan shopnya yang sunnah bagaimana, aturannya bagaimana, dan ada juga yang membawakan konsep jemaah, artinya masalah jemaahnya ini masih dipertanyakan, atau shopnya, masalah fadilah shopnya ini dipertanyakan. Namun sebagai rumusan dan dibuat jawaban, dijadikan jawaban dari sub A di sini mengenai hukum sholat
Pertama, mengenai hukum sholatnya ini tetap sah. Dengan artian, sekalipun laki-laki dan perempuan ini sholatnya sejajar, saf sholatnya, barisan sholatnya ini sejajar, hukum sholatnya sah. Artinya tidak sampai menjadi hal yang dapat membatalkan sholat. Sebagaimana yang telah diperkuat oleh musawirin, dicuplik dari berbagai kitab, baik itu kitab klasik atau kitab kontemporer, dan telah terjawab masalah keabsahan sholatnya ini masih berstatus sah, tidak sampai membatalkan. Kemudian dalam masalah sopnya, pertama, sop yang sebenarnya yang tercantum dalam hadis atau oleh fuqaha pun dijadikan landasan hadis ini dalam menertibkan sop. Cara untuk meruntut sop yang benar, pertama, memang laki-laki harus ada di depan. Nah, di depan itu laki-laki, susunya di depan laki-laki, di belakang itu bahasanya sibyan, anak kecil, kemudian baru di akhir di belakang ini perempuan. Sekarang ketika ada sop ternyata sejajar antara laki-laki dan perempuan, berarti ini telah melanggar, bahasanya bukan melanggar, telah membedai sunnah yang telah dipaparkan oleh Nabi. Artinya masalah runtutan sop yang laki-laki di depan ini ada kesan khilafus sunnah, membedai terhadap sunnah, sehingga dari rumusan final diambil dari ibarat yang dibawakan oleh musawirin, sehingga perumus dan mushahih itu mencantumkan jawaban hukum sopnya. Tadi sholatnya selesai sah. Hukum sop yang sedemikian sejajar laki-laki dan perempuan ini dihukumi makruh, dengan artian tidak berefek terhadap kesahan sholat, karena ini hanya pembahasannya tentang saf. Nah, hukum membuat saf yang sedemikian, laki-laki dan perempuan sejajar di satu saf, ini hukumnya makruh dengan alasan membedai terhadap sunnah yang telah dipaparkan oleh hadis Nabi, laki-laki di depan, di belakangnya anak kecil, kemudian paling akhir perempuan. Nah, yang pertama. Namun ada fatwa, nah, ini kualitasnya kualitas fatwa, namun kami juga ingin mengungkapkan juga, karena ini termasuk dari rumusan yang ada dari mushahih, dan perumus pun juga mencantumkan. Ada fatwa dari Syekh Ali Jum'ah bahwa mensejajarkan antara laki-laki dan perempuan dalam shaf ini hukumnya tidak sampai pada hukum makruh, namun dengan catatan ada hajat yang mengharuskan shaf laki-laki dan perempuan dijadikan seperti itu. Salah satu hajat yang disampaikan oleh beliau Syekh Ali Jum'ah adalah sempitnya musola atau tempat sholat tersebut. Itu dijadikan hajat sehingga oleh beliau tidak apa-apa sekalipun sejajar laki-laki dan perempuan dalam satu shaf, yang penting ada hajat yang mengharuskan untuk menjadikan shaf seperti itu. Itu fatwa dari Syekh Ali Jum'ah. Namun secara hukum awal ini makruh. Makruhnya ya karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Laki-laki di depan, kemudian yang di belakang baru perempuan. Hanya fatwa dari Syekh Ali Jum'ah yang menghukumi ini tidak sampai ke tahap makruh apabila ada hajat. Yang mana hajat di sini bisa dibuat landasan untuk laki-laki dan perempuan ini boleh atau menghilangkan kemakruhannya, tidak apa-apa sejajar antara laki-laki dan perempuan.
Namun sekarang untuk kita mengaplikasikan pada kehidupan kita, pada jemaah di musola kita, di masjid kita, kita harus ukur hajahnya itu seperti apa. Kalau sampai pada tahap hajah ya berarti bisa mengikuti fatwa Syekh Ali Jum'ah barusan. Hajahnya seperti apa? Apa takut karena ketika masuk ternyata menerobos jemaah perempuan sehingga dipetak jadi dua atau bagaimana? Yang penting dalam fatwa beliau itu ada hajah yang mengharuskan sholat antara laki-laki dan perempuan itu dipetak sehingga ada kesan sejajar antara laki-laki dan perempuan. Kesimpulannya ya dari awal masalah sub'a ini masalah sholatnya itu tetap sah. Kemudian masalah hukum soknya itu hukumnya makruh, minimal makruh, dan ketika ada hajat baru nanti diperbolehkan tanpa hukum makruh. Kemudian masalah perspektif fuqaha menyikapi jemaah laki-laki yang masuk ke daerah jemaah perempuan, artinya melewati batas ini oleh para ulama sekalipun satir. Nah, ini bahasanya satir tersebut ternyata melewati jemaah laki-laki atau sebaliknya jemaah perempuan masuk ke daerah laki-laki, ini tidak sampai membatalkan sholatnya. Karena jawaban yang A itu sebetulnya telah mencakup yang di bawah. Secara umum laki-laki dan perempuan itu tidak apa-apa sejajar. Namun ada satir ini hanya sebuah pembatas. Karena sebuah pembatas, maka ini masuknya pun tidak ada unsur kesengajaan. Namun karena ada angin atau apa, ini yang sehingga jemaah laki-laki masuk ke daerah jemaah perempuan. Masalah perspektif fuqaha ini memang ada ulama yang menyatakan ketika laki-laki dan perempuan sholatnya berdempetan, ini ada yang menyarankan harus diberi satir agar tidak terjadi saling lihat atau saling gimana. Harus ada furjah, bahasanya furjah atau pembatas, yang mana pembatas ini dijadikan batasan antara jemaah laki-laki dan perempuan, baik itu dari satir, kain atau lain sebagainya. Yang penting ada pembatasan. Masalah nanti ada ketidaksengajaan ya tidak masalah, karena kencangnya angin atau bagaimana, itu dari fuqaha tidak apa-apa, karena satir itu hanya sebagai pembatas, tidak sampai membatalkan terhadap kesahan sholatnya. Mungkin dari dokumentasi yang telah Al-Fakir sampaikan ini bisa bermanfaat, semoga bisa bermanfaat kepada para pemirsa sekalian, para hadirin sekalian. Dan saya sebagai bukan narasumber, tapi sebagai penyampai pada kesempatan kali ini, apabila ada kesalahan beserta kru yang bekerja, yang berpartisipasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.